Morning. How are you today? I'm very well, thank you. Oke, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, pikiran yang fresh, lalu kita bisa menyelesaikan meeting hari ini dengan lancar. Okay, before we start our lesson today, it's better for us to pray first. Who is the leader of this class? Ica. Ica. Okay, Ica, please lead your friend to pray. Okay, friends, let's pray today. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you, Ica. Before we start the lesson, I will check your attendance first. If I call your name, please say present and don't forget to raise your hand. Aat Marcella. Aning. Gak berangkat kenapa? Sakit. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya punya sedikit ice breaking yang semoga bisa membuat kalian lebih semangat, lebih fresh pikirannya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Rules-nya seperti ini. Ketika saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuknya setengah. Pagi, siang, sore. Masih ada yang tepuk tangan sore, ada nggak? Enggak. Ya, berarti belum konsentrasi. Pagi, siang, malam. Hampir ya. Berarti udah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ready? Kita akan belajar materi baru. Coba masih ingat nggak materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Job pekerjaan. Kalian ngapain? Membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi karena kalian sudah kelas 12, memang harus dipersiapkan untuk bisa menulis surat lamaran pekerjaan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Coba, ada yang masih ingat struktur dari job application letter? Ada apa aja? Heading, salutation, body, closing, komplementari. Kalau tanda tangan namanya apa ya? Kalau tanda tangan dia maksudnya ke mana? Komplementari. Ya, baik, berarti kalian semua masih ingat materi sebelumnya tentang job application letter. Nah, sekarang kita akan belajar materi baru. Saya akan membacakan learning objektifnya dulu. Learning objektif itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai dalam pertemuan hari ini. Yang pertama adalah students are able to identify the content of the news based on a photo. Jadi nanti kalian harus mengidentifikasi konten atau isi dari berita yang ada di foto. Jadi nanti saya akan menampilkan foto, kalian disuruh untuk mengidentifikasi isi dari berita yang ada di dalam foto tersebut. Lalu yang kedua adalah students are able to analyze the social function and then structure text and language feature of the news item text. Ya, jadi kalian harus bisa menguasai yang pertama ada fungsi sosial dari news item itu apa, terus yang kedua strukturnya bagaimana, dan yang ketiga ada language feature. Jadi ada 2 poin, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada hari ini. Sampai di sini any question? No. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia gambarnya. I have a picture here. Ada yang tahu ini siapa? Dara Arafa. Kemarin-kemarin sempat viral ya beritanya.
kalau kalian mengikuti beritanya si Dara Arafah. Kalau nggak mengikuti pun juga, kalau kalian buka TikTok, buka Instagram atau di TV, dia kemarin-kemarin sering muncul karena beritanya yang viral. Beritanya tentang apa ya? Enggak, apa? Yang berangkas atau safe dalam bahasa Inggris. Berangkasnya dia itu dicuri sama siapa? Sama pembantunya atau asisten pribadi, asisten rumah tangga ya, ART. Lanjut. Nah, have you ever read a news? Kalian pernah membaca sebuah berita atau tidak? Biasanya kalian kalau membaca berita gimana? TikTok. Selain TikTok, Instagram. Selain Instagram, Facebook, Google, nah, Twitter. Berarti punya Twitter ya? Oh, ada yang punya, ada yang tidak. Terus, what kind of news do you read? Kira-kira kamu baca beritanya itu yang seperti apa? Atau mungkin terakhir kali kamu membaca berita kapan? Tadi malam. Apa berita apa? G20, yaitu juga lagi anget-angetnya ya, lagi viral. Berita-berita yang kalian baca, yang kalian lihat, entah itu di platform sosial media manapun, itu juga bisa menjadi salah satu pengetahuan buat kalian. Jadi yang namanya berita itu bukan hanya dari koran, dari majalah, melainkan dari sosial media manapun kita bisa mendapatkan berita ya. Jadi berita itu ada dua macam. Yang pertama yang bentuknya print atau dari koran, lalu yang kedua itu yang bisa kalian lihat atau dengar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang news item text atau teks yang menceritakan sebuah berita. Nah, sekarang kita membuat kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi ya. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan nama-nama yang sudah saya buat. Ya, silahkan bergabung. Mungkin kelompok 1 bisa di sini, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan. Kelompok 1 ada Safia, Ica, Mulia, Bella, dan Elsa, dan seterusnya. Ya, silakan. Ya, semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing ya. Jangan lupa menuliskan grup atau kelompoknya and then your member. Lalu di LKPD-nya kalian itu ada 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama, kalian diminta untuk mencari social function-nya atau fungsi sosial. Jadi isi berita yang kalian dapat itu menceritakan tentang apa. Lalu kalian tuliskan jawabannya di lembar baliknya ya. Lalu untuk yang aktivitas yang kedua, kalian itu diminta untuk mencari strukturnya. Ya, kalau kalian bisa lihat di LKPD-nya itu ada headline atau title, kalian tulis title-nya apa, judulnya apa, and then news media. Jadi media beritanya itu dari mana? Atau dari Jakarta Post, dari CNN, atau dari Kompas misal. Bisa dilihat dari gambar yang ada di depan. Lalu date and place, ya, dituliskan sesuai dengan tanggal beritanya. Lalu yang selanjutnya ada newsworthy event, background event, and then source. Itu untuk yang aktivitas yang kedua. Lalu aktivitas yang ketiga itu kalian diminta untuk mencari action verb atau kata kerja. Yang kedua ada saying verb, dan yang ketiga ada adverb of time and place. Ya, silahkan kalian diskusikan bersama kelompok dan diisi LKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai berdiskusi, sudah selesai mengisi, silakan hasil diskusinya kalian tuangkan ke dalam kanva. Ya, nanti kalau sudah selesai membuat kanvanya, dipresentasikan di depan
kelas setiap kelompok. Sampai di sini, any question? No. Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan. I'll give you 15 minutes to do the LKPD. Ya, saya akan memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, silahkan. Tadi yang Kebalik. Yang di malam kemarin. Cepetan bro. Google like ini. Ngetik member, nama member. Karena waktunya sudah habis, berarti sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi kalian sudah mengisi LKPD-nya, lalu dari LKPD-nya itu dituangkan ke Canva. Sudah dibuat semuanya? Sudah. Kalau sudah, berarti sekarang presentasi dimulai dari kelompok 1 ya. Silahkan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1. We will present our discussion. But before that, I will introduce our member. First, my name is Kesvajuana Trikusuma. My name is Muhammad Rustinia. My name is Sakianas. My name is Atma Sela. My name is Mutia Zevita. My name is Asa Sindia Kala. For the first presenter, the time is yours. Activity 1, your answer to inform people that the National Police Criminal Investigation Department have assigned Barada and Richard Eliezer as a suspect in the shooting that left Brigadier Joshua dead. Before we close, do you have any question? Ada yang mau tanya? Any question? Question. Ada yang bertanya? My name is Dea Alvino Maulida. What are the points of cons about the news? Ya, izin menjawab dalam bahasa Indonesia. Beberapa poin antara lain klaim polisi bahwa kamera pengintai CCTV di kediaman itu rusak atau tidak beroperasi pada saat kejadian, ketidakjelasan keberadaan Ferdi saat dugaan penembakan terjadi, dan berbagai luka yang menurut keluarga Yosua luka apa? Terima kasih. Sudah bisa menjawab? That's all from our group. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good performance from the first group. Clear explanation. Tadi juga sudah dijawab pertanyaan dari Mbak Dia ya, dengan sangat jelas dan sangat clear. Berarti sekarang lanjut ke kelompok yang selanjutnya, yaitu kelompok 2. Oke, the second group, please come here to explain your discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2. We will present our discussion. But before that, I will introduce our member. My name is Dea Alvino Maulida. My name is Indira Mawati. My name is Marisa Soliha. My name is Dina Belia. My name is Fadia Istina. My name is Sukian Barang. Yeah. Activity 1.
Laura Anna was paralyzed from the waist down for 2 years following a car accident in 2019. Her death left an unresolved legal battle with ex-boyfriend Gaga Muhammad, who was driving when the car was occurred while under the influence of alcohol. Yeah, any questions? Any question for the second group? Who wants to ask? If there is no question, you may close the presentation. That's all from our group. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, good performance from you. Tadi semua kelompok sudah maju dan sudah menampilkan yang terbaik dan juga penjelasannya juga sudah sangat jelas ya, karena tadi setiap kelompok memiliki berita yang berbeda dan menarik untuk dibahas. Nah, sekarang agendanya adalah kita mengklarifikasi atau mengkonfirmasi materi yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi part of content-nya di sini ada definition, purpose, generic structure, language feature, and the example atau contoh. Nah, tadi kan kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian, mendiskusikan isinya, lalu ada yang namanya newsworthy, ada yang namanya background, ada yang namanya source. Nah, jadi definisi dari news item text adalah is a text that informs the readers about newsworthy or important events of the day, yaitu untuk menginformasikan kepada para pembaca tentang berita yang penting. Newsworthy itu berita yang layak untuk diberitakan. Yang selanjutnya ada language feature atau tata bahasa yang digunakan dalam teks news item. Yang pertama itu menggunakan simple past tense atau bisa juga menggunakan simple present tense. Karena kan sebuah berita itu sudah terjadi dulu baru kita melaporkan. Maka dari itu menggunakan simple present tense. Nah, sekarang berarti waktunya post test. Tadi kan saya sudah menjelaskan sedetail-detailnya apa itu news item dan kalian sudah mengerjakan LKPD-nya juga. Sekarang waktunya untuk post test, yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Nah, post testnya silahkan kalian open your smartphone, buka HP-nya, lalu pergi ke kahoot.it. Bukanya melalui browser. Lewat browser kalian ketik kahoot.it. Silakan dibuka handphonenya. Lewat Chrome bisa. Ya, semuanya sudah masuk. Sudah kita mulai permainannya ya. Saya ingin start. Nah, soalnya adalah ini. Lalu kalian silahkan pilih mana yang tepat. What is definition of news item text? Atau yang merah, biru, kuning, atau hijau? 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban yang betul ini. Nah, kita lihat sekarang. Kita menduduki posisi ketiga. Begiatul kedua dan yang pertama adalah siapa ini?
kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan ya hari ini, yaitu tentang news item. Jadi kamu juga sudah melaksanakan post test yang dilakukan dengan kuis menggunakan Kahoot. Sekarang berarti waktunya untuk refleksi. How do you feel during the lesson? Bagaimana perasaan kalian? Happy. Ya. Happy. Which part of this material do you like? Yes. Bagian mana yang paling kalian sukai dalam kuis? Kahoot. Yes. Kenapa? Asik. Terus apa lagi? Presentasi. Menantang tadi ya waktu kuis, jadi harus cepat-cepatan, siapa yang jawab paling cepat dan juga tepat. Yang selanjutnya, do you still have confusion from this material? Apakah masih memiliki kebingungan dengan materi kita hari ini? Ya, sudah jelas ya, very clear. And then, ya, karena ini sudah habis waktunya, untuk pertemuan selanjutnya adalah silahkan kalian cari sebuah berita. Beritanya bebas ya, terserah mau berita terdahulu atau berita yang sedang viral juga boleh. Nanti dari berita itu kalian akan berperan atau bermain peran sebagai reporter. Dimana nanti kalian akan berlatih bagaimana caranya menyampaikan sebuah berita. Kalau biasanya kalian menggunakan bahasa Indonesia, sekarang menggunakan bahasa Inggris. Ya, itu untuk pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, jika bisa dipahami karena waktu sudah habis, marilah kita tutup. Let's end up this meeting by saying hamdalah together. Amin. Okay, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.